Dari sekian banyak ormas-ormas Islam yang semacam Banser ini, contohnya saja dari Muhammadiyah ada yang namanya Kokam itu ya, pasukannya, nggak ada yang toleransinya sampai begini. Dari saudara-saudara kita yang di Kokam, itu nggak ada yang jaga gereja, gotong-gotong patungnya umat agama lain, nggak ada teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya jelas ini membawa buruk citra nama Nahdlatul Ulama itu sendiri. Di era sekarang, kita ini yang tegas bicara tauhid malah dituduh Wahabi. Wah, dituduh garis keras. Pengajian ustadz yang tegas mendakwakan tauhid dibubarkan. Tetapi dengan orang kafir sungguh sangat bermesraan sekali, kirim tumpeng, pijetin kakinya, jagain gerejanya dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan sampai Anda hidup merasa sebagai muslim, tapi ketika sudah mati malah Allah golongkan kepada orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan mereaksi video kelakuan oknum Banser yang baru-baru ini viral, yaitu toleransi kebablasan. Ya entah kenapa ya, dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang selalu bermunculan saja dari oknum Banser yang melakukan toleransi kebablasan. Coba kita simak nih videonya ya. Ya, jadi di video ini terlihat segerombolan oknum Banser menggotong patung kepercayaan umat agama Nasrani yang disebut sebagai Bunda Maria. Ya entah ini hari perayaan apa, saya nggak paham. Yang jelas di situ terlihat ya orang-orang berseragam Banser lengkap menggotong patung tersebut. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya teman-teman, dari zaman dahulu, di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tawaran untuk saling berkolaborasi dalam urusan agama itu sudah ada. Rasulullah terus-terusan ditawari untuk saling berkontribusi, berkolaborasi dalam urusan agama. Sampai pada akhirnya turunlah surah Al-Kafirun yang menjadi penegas dalil bahwa dalam urusan agama itu untukmu agamamu, untukku agamaku. Harusnya kita ngikutin itu. Itu toleransi yang sebenarnya di dalam agama Islam. Kita biarkan aja mereka melaksanakan ibadah mereka, dan mereka juga membiarkan kita melaksanakan ibadah kita. Harusnya begitu teman-teman, toleransi dalam Islam. Bukan campur aduk begini. Kalau campur aduk begini ya bukan toleransi lagi namanya. Ya sudah di luar toleransi. Telur asin. Bukan ya, masa telur asin. Ya kelihatan sekali ya, mereka ya nggak ada rasa malu gitu ya. Kalau saya malu beneran ya, malu. Maksud saya tuh begini teman-teman, kalaulah misalnya Banser ini adalah organisasi yang bukan dinaungi dari ormas Islam, murni organisasi masyarakat biasa gitu, yang tidak ada embel-embel agama di dalamnya, kita tidak terlalu pusing membahas hal tersebut. Yang menjadi masalah adalah Banser ini kan adalah organisasi keislaman yang membawa citra agama Islam. Hal yang dilakukan oleh Banser ini bisa dianggap sebagai toleransi yang benar di dalam agama Islam bagi orang-orang yang nggak paham. Padahal sebenarnya toleransi di dalam agama Islam nggak begini. Dan kalau kita lihat dari sekian banyak ormas-ormas Islam yang semacam Banser ini, contohnya saja dari Muhammadiyah ada yang namanya Kokam itu ya, pasukannya, nggak ada yang toleransinya sampai begini. Dari saudara-saudara kita yang di Kokam, itu nggak ada yang jaga gereja, gotong-gotong patungnya umat agama lain, nggak ada teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya jelas ini membawa buruk citra nama Nahdlatul Ulama itu sendiri. Sebenarnya sudah banyak kiai-kiai NU yang protes, kenapa Banser jaga gereja, kenapa Banser melakukan toleransi kebablasan, gotong-gotongin patungnya umat agama lain. Sudah banyak kiai NU yang protes mengenai hal seperti ini, tapi tetap saja dilakukan oleh beberapa oknum Banser. Ini kan jadi tanda tanya juga buat kita, amplopnya seberapa besar sih emangnya?
Oh, ini video beberapa anggota Banser memberikan tumpeng kepada pendeta yang ada di gereja. Mungkin pada saat itu sedang melakukan perayaan-perayaan tertentu ya, menurut kepercayaan umat agama Nasrani ya, mungkin Natalan atau bagaimana. Lalu Banser datang untuk memberikan tumpeng gitu ya. Ini udah lama sih videonya ya. Memang sejak dulu ya jejak digitalnya itu muncul bahwa banyak sekali oknum-oknum Banser yang melakukan toleransi kebablasan semacam ini. Terima kasih untuk semuanya. Ini saya heran sekali. Tolong ini diviralkan juga buat paroki-paroki lain. Yang 9 tahun dikasih 9 tumpeng. Katedral itu sudah 90 tahun, nanti dikasih 90. Kita kecolongan loh. Kita yang punya seperti begini-begini juga ada aturannya, ada bagaimana, harusnya kita yang keluar, malah mereka duluan datang ke kita kecolongan, kita nggak buat apa-apa. Maka ucapan terima kasih, besok-besok silahkan lagi juga. Ya, mohon yang ini diviralkan, di tempat lain nggak ada. Baru pertama kali di sini dan juga dalam Ekaristi ada 9 tumpeng, ada dari orang yang berkeyakinan lain, tapi kita menjadi satu dan berkeluarga. Ini viralkan ke semuanya supaya yang lain juga belajar untuk berdialog seperti di Majenang ini. Pendetanya minta video ini diviralkan gitu ya, biar menjadi contoh juga buat yang lainnya. Astagfirullahaladzim. Kembali lagi saya ulang mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah itu memang sudah ada tawaran dari orang-orang kafir untuk saling berkontribusi dalam ritual agama, dalam urusan agama antara Islam dengan orang kafir. Tapi pada akhirnya turunlah surah Al-Kafirun itu yang mempertegas bahwa orang Islam dengan orang kafir itu tidak bisa disatukan dalam urusan agama. Orang Islam itu tidak akan pernah mengakui ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Muslim wajib mengingkari pelaku syirik dan kemusyrikan. Maka kita nggak boleh ikut berkontribusi dalam perilaku-perilaku syirik dan musyrik. Biasanya dalihnya toleransi kebablasan itu saudara katanya. Oh, itu kan saudara kita juga, harus kita hormati. Bersaudara dengan siapapun tidak harus mengorbankan iman. Iman itulah harga mati kita. Jangan sampai mati dalam keadaan bawa dosa syirik, dosa kafir, karena kekal di dalam neraka. Ada hal yang bisa kita kompromikan dengan siapapun, bahkan dengan orang kafir sekalipun. Tetapi dalam urusan akidah itu nggak bisa diganggu gugat. Dakwah para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, yaitu menegakkan tauhid. Tapi di era sekarang kita ini yang tegas bicara tauhid malah dituduh Wahabi. Wah, dituduh garis keras. Pengajian ustadz yang tegas mendakwakan tauhid dibubarkan. Tetapi dengan orang kafir sungguh sangat bermesraan sekali, kirim tumpeng, pijetin kakinya, jagain gerejanya dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan sampai Anda hidup merasa sebagai muslim tapi ketika sudah mati malah Allah golongkan kepada orang-orang kafir. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, mengingatkan kepada kita semua siapapun itu. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.